Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi tayang kembali menjumpai kepada para YouTuber, juga para produksi YouTube dan para fan YouTube. Kami menjumpai kalian semua, wabil khusus para siswa-siswi SMP ya. Karena kami tetap masih concern memberikan pembelajaran khusus untuk para siswa SMP dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa ya, like, share, dan komen. Juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Di saat ini kami akan memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3. Ya, ingat, ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3. Kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan bagian kedua. Sekali lagi, bagian kedua. Mohon ditonton sampai habis supaya kalian bisa turut belajar bersama kami. Pada season pertama, kita juga membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, sekarang yang akan kita perdalam mengenai definisi pencemaran, ya. Apa itu pencemaran? Dan saya tayangkan di sini salah satu contoh pencemaran yang terjadi pada air, ya. Di situ nampak jelas berbagai macam barang-barang yang terbuang ke dalam air sampai terlihat jelas belum hancur, ya, belum hancur dan sangat mengganggu terhadap biota laut. Jadi nampak jelas di situ tidak ada kehidupan terkecuali hanya sampah-sampah yang bercampur dengan air laut, ya. Ada yang melayang, ada yang tenggelam, dan juga ada yang terapung. Para siswa-siswi, berikan contoh lain mengenai terganggunya keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia. Nah, dari aktivitas manusia yang nampak di sini para buruh, ya, yang sedang memetik daun teh. Nah, di sini adakah yang mengalami ketergangguan mengenai lingkungan? Kalau kejadiannya seperti ini, nampak belum jelas, ya, di mana letak kerusakan alam. Berarti ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif dalam industri perkebunan. Tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, ya, di mana keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksakan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Itu adalah keinginan. Seorang pengusaha akan berpikir dan berlomba untuk mendirikan pabrik-pabrik. Nah, begitu ya. Itu tidak salah. Karena sesuai dengan konsep dan ilmunya yang dia miliki. Jadi
Mendirikan pabrik bagi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup adalah tidak salah. Namun gitu. Nah, para pengusaha ini harus didampingi oleh orang-orang yang memahami mengenai lingkungan. Begitu ya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Begitu ya. Jadi dengan pesatnya kemajuan teknologi pastilah lingkungan akan terganggu. Ya. Jadi kualitas lingkungan itu akan berubah. Begitu ya. Sebagai contoh pada gambar berikut. Nah, di sini udara ya yang sudah tercemar dengan asap-asap yang dihasilkan dari cerobong-cerobong asap pabrik. Nah, ini menandakan bahwa udara sudah tercemar. Di mana munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangnya mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, tadi saya katakan para pengusaha ini ya supaya tidak terlalu menyimpang, maka harus didampingi oleh ya para ahli lingkungan hidup ya untuk mengingatkan supaya perusahaan-perusahaan beliau, pabrik-pabrik tidak mengganggu dan tidak mencemari terhadap lingkungan. Begitu ya. Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan lingkungan itu tercemar. Ya. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang harus kita awasi, kita benahi, dan kita turut serta untuk melindungi lingkungan jangan sampai tercemar ya. Nah, pada gambar berikut nampak jelas ini adalah hasil ya air buang yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan manusia. Nah, di mana pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika ya, di mana pencemaran lingkungan dari berbagai macam bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Jadi pemerintah sudah memberikan rambu-rambunya. Namun ya itulah tadi antara ya berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan, ada kalanya kita terlupakan hal lain yang dapat mengganggu ya mengganggu keseimbangan alam. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peternak hewan pengangon kerbau di mana pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau ya komponen lain. Nah, perhatikan pada gambar di sini ya. Nah, kenapa warna air ini berbeda? Ya, nah disinilah berarti pada air yang berwarna merah ini menandakan ada zat lain. Ya.
ada zat lain yang tercampur pada air tersebut, menandakan bahwa air ini sudah tercemar, begitu ya. Nah, dari adanya zat-zat yang masuk ke dalam air. Ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu. Jadi kalau kualitas lingkungan itu mengalami perubahan, ya, perubahan yang sangat merugikan sehingga kualitasnya sangat turun, ini sangat berbahaya. Yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya, ya. Jadi sebagai contoh, air di sini yang berwarna, ya, ini tidak berfungsi sebagai fungsi air, ya, yang diperuntukkan baik untuk makhluk hidup maupun untuk manusia. Apakah layak air tersebut digunakan untuk mencuci, mandi, apalagi untuk keperluan air minum, begitu ya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Ya, jadi bukan hasil perorangan, tetapi kumpulan dari beberapa kegiatan manusia. Sehingga dan tetap, ya, perorangan itu harus sadar diri dari diri sendiri baru terhadap lingkungan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Nah, ini juga bisa menimbulkan adanya pencemaran lingkungan. Itu karena faktor alam. Dengan adanya gunung meletus, pastilah lingkungan di sini akan mengalami perubahan. Ya, perubahan karena beberapa biota yang ada di daerah pegunungan yang meletus itu akan musnah dan akan mengalami perubahan. Begitu ya. Seperti meletusnya Gunung Merapi, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Begitu ya. Jadi zat-zat yang mengganggu kehidupan makhluk hidup di sekitar gunung meletus, ya. Nah, itu dinamakan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, bisa debu, juga suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, itu adalah polutan yang dapat merubah kondisi lingkungan. Kapan suatu zat dikatakan sebagai polutan? Pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ya di ambang batas. Seperti apa? Begitu ya yang harus kita pahami. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita sebagai pelajar ya dan sebagai manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Siapa yang berani mencegah ya? Tetapi kita mungkin hanya mampu
menjaga dan mengatasi. Tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan sendiri. Begitu ya. Jadi kegiatan kita sendiri. Seperti limbah rumah tangga. Nah, bagaimana caranya supaya hasil dari rumah tangga itu tidak mengakibatkan limbah industri. Nah, para pekerja, para kaum pekerja dan para industri, nah, ini mohon kita sama-sama kita sama-sama untuk menjaga lingkungan. Zat-zat kimia yang berbahaya tumpah seperti minyak, asap, hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir, itu semuanya sangat dan dapat merubah lingkungan. Untuk memahami tentang pencemaran, lakukan pengamatan di lingkungan kalian masing-masing. Bisa kalian perhatikan bagaimana kondisi air di sekitar rumahmu, kondisi tanah di sekitarmu atau kondisi udara di sekitarmu. Apakah masih layak untuk digunakan atau memang sudah tercemar? Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan supaya kita tetap sehat. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan Salam sehat, salam cerdas. Juga yakini bahwa kalian pasti bisa, kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa. Terima kasih, sampai di sini.